Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Prafti? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Baik, gimana? alhamdulillah. Ibu juga baik, alhamdulillah ya di pagi yang cerah ini ya. Mudah-mudahan hari kita juga cerah hari ini ya Bu Prafti. Amin. Amin. Nah, kemarin kita kan sudah bincang-bincang nih di pra-observasi. Kemudian Ibu juga sudah masuk ke kelasnya Bu Prafti pada saat melaksanakan pembelajaran ya waktu itu di E2 ya. Nah, jadi kira-kira nih setelah kita melaksanakan pra-observasi, kemudian setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu observasi, nah kita bertemu lagi nih sekarang nih Bu Prafti. Nah, kira-kira tuh ada nggak yang mau Bu Prafti sampaikan gitu? Kalau Ibu ada juga yang mau Ibu sampaikan nanti, kira-kira kalau dari Bu Prafti ada nggak yang mau disampaikan tuh dalam kegiatan kita hari ini? Baiklah Bu Ike, Ibu Atma. Pada kegiatan kali ini, Prafti ingin sedikit berbagi dan bercerita bagaimana pengalaman pada saat pelaksanaan observasi, yaitu mengajar di kelas E2 pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Oh ya, SPLTV ya. Iya, Bu. SPLTV. Dimana tujuannya siswa mampu memodelkan SPLTV yang soalnya itu dari kehidupan sehari-hari, kontekstualnya. Nah, cerita sedikit bahwa rasanya untuk pertemuan kemarin ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada yang rasanya masih perlu ditingkatkan nih Bu. Sebagai guru ada terasa gitu Bu. Iya. Berarti ada yang rasanya sudah sesuai dengan harapan pada saat kita bicara di pra ya Bu Prafti ya. Kemudian ada yang ternyata Bu Prafti rasakan masih harus dimaksimalkan begitu ya. Oh iya. Kira-kira tuh bagian mana yang sudah oke dan bagian mana yang menurut Bu Prafti itu yang mungkin masih perlu dioptimalkan gitu. Nah, pada saat pembelajaran itu, Prafti rasa yang sudah oke itu pertama, siswa sudah dibagi berdasarkan kelompoknya. Sudah terlihat siswa bisa berinteraksi dan berdiskusi dengan sesama kelompok. Nah, Prafti juga tidak hanya diskusi kecil kelompok saja, Prafti diakhiri dengan anak mampu menampilkan hasil diskusi itu ke depan. Lalu di sana agak terasa kurang maksimalnya Bu, anak bisa tapi kurang maksimal dan terlihat bahwa kurang terbiasa sepertinya untuk maju ke depan sehingga kurang luas. Nah, hal yang juga sudah rasanya berjalan baik dengan memberikan LKPD, lembar kerja yang berbeda setiap antar kelompoknya, mereka mampu menyelesaikannya dan diskusi dengan baik serta mampu berbagi peran dengan temannya, jadi tidak si A dan B saja. Cuma itu Bu, untuk penampilan berarti ingin bisa lah anak itu lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik. Nah, tadi jadi dari yang oke dulu ya. Tadi memang ketika pembelajaran kemarin Ibu lihat itu Bu Prafti sudah bagi kelompok ya. Bagi kelompok berdasarkan apa kemarin itu Bu Prafti? Berdasarkan Asesmen kognitif asesmen kognitif awal. Dilihat maka dalam kelompok itu ada yang kemampuannya bagus, yang menengah dan kurang. Jadi biar bisa saling diskusi. Diskusinya jadinya alot Bu. Alot gitu ya dan saling melengkapi gitu ya. Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau di kelompok tuh kemarin memang waktu pembelajaran Ibu lihat ada kelompok yang maksimal diskusinya, ada beberapa kelompok yang mungkin belum belum maksimal ya untuk tampilannya gitu kan. Memang seperti yang Prafti sampaikan tadi ya, mungkin kekurangannya bagaimana murid jadi terbiasa gitu ya. Mungkin ini kayaknya jam terbang ya. Mereka belum siswa, maka Prafti itu kayaknya harus membiasakan dan mendesain pembelajaran sehingga mereka banyak tampil ke depan, sehingga mereka juga berbagi peran untuk yang tampil itu bisa bergantian. Iya. Jadi tidak hanya yang misalnya tadi dibagi ya per kelompok itu kan ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang sedang, ada yang rendah gitu ya. Menengah ya sedang, sampai rendah gitu kan. Dibagi kemudian dari kelompok itu berarti kemarin Ibu lihat udah alot diskusinya, sudah alot, sudah bagus gitu ya. Cuman mungkin pada saat mau tampil tuh pada ini ya, pada nolak ya. Kamu aja gitu ya. Sedangkan maunya Bu Prafti tadi
Anaknya mampu menampilkan ke depan, berbagi dengan teman-temannya, dan pede, intinya PD pede. gitu ya. Oh iya iya iya. Jadi mungkin ke personalnya ya. Kalau di kelompok rasanya sudah oke ya. Sudah. Di kelompok sudah nampak diskusi yang alot, sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah ada pembagian berdasarkan asesmen awal kognitif gitu. Ternyata pada saat tampil yang membutuhkan skill mungkin ya, skill berbicara, kemudian seperti Bu Prakti bilang tadi kepedean kali ya. Pedenya pede. Jadi anaknya jadi kurang semangat atau kurang pede untuk tampil gitu ya. Iya. Karena kita bisa lihat Ibu Ike, mereka mampu menyelesaikannya. Iya, iya, iya. Cuma ketika di depan mengatur kata-katanya mereka susah. Sedangkan iya. pada saat diskusi diberikan beberapa masalah. Mereka mampu berbagi, tidak si A saja. Dibaginya masalah itu kita Iya, selesaikan. iya, Cuma otomatis seluruh anggota kelompok bisa Bisa. mengerjakannya. Iya. Cuma ketika di depan merangkai kata tuh susah, bisa mereka sampaikan, tapi mereka tidak menarik audiens gitu sepertinya. Kalau audiens tuh nggak terlalu terpaku. Iya, jadinya. iya. Jadinya mereka hanya sekedar menunaikan tugas ya. Iya. Tapi kemarin Ibu lihat memang di LKPD-nya sepertinya sudah beragam ya Bu Prakti ya. LKPD sudah beragam Bu, karena pengen diferensiasi konten. Wah luar biasa nih. Kayak gimana tuh diferensiasi kontennya kemarin tuh Bu Prakti? Jadi di diferensiasi konten yang Prakti berikan itu kita sudah tahu anak itu di dalam seperti apa berdasarkan hasil asesmen pertama tadi. Lalu karena sudah tahu itu berarti bedakan Bu tingkat pemberian masalah kontekstualnya. Misalnya yang ini gamblang saja terlihat, nanti buku pena pensilnya bisa dituliskan langsung sebagai variabelnya. Di kelompok satu itu tersirat Bu. Misalnya keliling segitiga, dia harus tahu dulu rumusnya, dia ada keterkaitan dengan materi-materi lainnya. Oke, itu kayak yang kelompok bolang ya? Isi bolang Si sama bolang kemarin ya? Si aksara juga agak tinggi, tapi si bolang paling apa? Oke, si aksara kemarin itu soalnya yang bagian Si aksara itu dia ada yang tidak terlihat apa yang dibeli. Pokoknya di situ Bu ada yang ada yang tersirat lah begitu tersirat ya. gitu Bu. Kemampuan mereka mungkin lebih harus tinggi lagi gitu Ya, ya. sedangkan yang lain ada yang diberikan secara gamblang, nampak dia Nampak, untuk ya. mengganti variabelnya. Ya, berarti kelompoknya kemarin itu ada kelompok si bolang, Aksara, lady zone, sama butterfly. Ada butterfly. Itu kelompoknya mereka bikin sendiri apa gimana itu namanya? Kalau nama diberikan supaya mereka itu senang Bu, dikasih kebebasan. Kamu maunya apa sudah disepakati. Oh iya. Tapi kalau pembagian perannya dari pembagian kelompoknya dari asesmen. guru berdasarkan asesmen gitu ya. Nah jadi sudah kita dengar tadi ya, berarti ada yang mau disampaikan rasanya kurang pas di sini. Di sini ternyata setelah kita identifikasi permasalahannya adalah pada saat murid tampil ke depan, kemudian rasa-rasanya kurang maksimal, seperti kayak menyelesaikan tugas saja tanpa kaku gitu ya, tanpa menarik audiens, mungkin seperti itu ya. Nah kira-kira tuh Bu Prakti menanggapi hal itu gitu, kira-kira apa langkah kita berikutnya sebagai guru, terutama kita guru matematika ini kan biasanya murid jarang mau berbicara ya, matematika itu kan biasanya identik dengan hitung-hitungan. Padahal kita sebenarnya juga diminta untuk menampilkan ya kan, membacakan grafik, mengartikan tabel gitu kan. Nah itu kira-kira menurut Bu Prakti ada nggak solusinya atau rencana tindak lanjutnya Bu Prakti untuk hal seperti itu, kira-kira seperti apa terbayangnya? Karena sudah lihat masalah, pastinya kita harus cari solusi ya Bu. Betul. Pada saat terjadi seperti itu, berarti langsung berpikir selama ini juga udah usaha bagaimana sih matematika itu menyenangkan, kita mengemas pembelajaran, tidak perlu terlalu susah, tidaknya ada yang dibawa pulang. Itu konsep dari kita ya Bu ya. Selalu belajar juga sama Bu Ike bahwa selalu belajar memenuhi kebutuhan anak. Nah, untuk menanggapi ini, maka rencana Prakti adalah di pertemuan berikutnya dan selanjutnya itu mendesain pembelajaran sehingga di mana siswa itu bisa mampu tampil ke depan, lebih banyak public speakingnya, dan itu dibagi perannya Bu, bergantian. Gimana tuh pembagian perannya nanti? Pembagian perannya misalnya hari ini Rivaldo, besok bisa Retrina, gitu. Tidak harus tunjuk-tunjukan gitu. Jadi guru pun bisa tahu kan yang sudah ngambil tampil, maka tidak boleh dia selanjutnya. Tidak harus kita tahu, kita saja yang tahu kalau kemampuan tinggi rendah sedang, kita kan tidak beritahu anak. Kita tahu yang si tinggi udah, yang lain lagi seperti itu Bu. Bagi peran lah gitu. Agar nggak tolak-tolakan ya. Karena padahal kalau di kelompok itu kemarin kita lihat pas Bu Prakti jalan-jalan, itu rata-rata mereka mengerjakan bagiannya dan itu mampu gitu ya. Dan itu mampu, yang tidak mampu itu menyampaikan, karena pasti sudah bilang matematika itu tidak hanya kamu duduk selesaikan,
nilai kamu akan bagus ketika kamu bisa menyampaikannya. Betul. Orang yang bisa mengerjakan itu 1, yang bisa menyampaikan 10. Betul. Ketika dia bisa menyampaikan berarti dia sudah paham. Betul. Gitu, Bu. Kalau dia hanya mengerjakan saja bisa jadi karena lihat kebetulan mirip contohnya itu masih ada keraguan, tapi kebetulan benar gitu, Bu. Jadi Pati maunya dia benar-benar paham. Jadi apapun masalah yang diberikan dia bisa menyelesaikannya. Luar Maka harus biasa. dibiasakan public speaking. Betul. Jadi walaupun pelajaran matematika jangan diabaikan public speaking ya Bu Prati ya. Berbicara Karena itu kemampuan zaman now kan memang komunikasi ya salah satunya ya di 4C itu ya, communication, komunikatif gitu ya. Iya. Jadi harusnya anak kita juga diarahkan untuk mampu menyampaikan seperti Bu Prati sampaikan tadi, nggak hanya sekedar menyelesaikan masalah tapi juga mampu menyampaikan solusi kepada orang lain gitu ya. Iya. Luar biasa sekali Bu Prati. Jadi rasanya sudah mulai nampak ya solusinya ya. Karena memang kita kemarin sudah sering menyampaikan kepada murid, nggak usah kamu melangkah sebesar apapun dalam sekali langkah, lebih baik melangkahnya kecil tapi itu konsisten ya. Tapi selalu ada ya. Daripada sekali setahun tapi melangkahnya besar sekali setahun. Iya, cuma sekali gebrakan. Sekali itu gebrakan, diam. Bu. Iya, seperti kemarin itu ada anak yang sebelah kiri saya yang grup bolang gitu kan. Iya. Nah, mungkin mereka juga itu harus diberikan kesempatan berbagi ya. Karena mereka sebenarnya ada potensi ya Bu Prati ya. Grup bolang itu ada potensi, maka mereka itu yang kelompok saya berikan level soal yang paling. Oh, iya. Tapi saya yang tahu, mereka kan tidak tahu pembagiannya. Iya, Kalau mereka iya. yang hebat, mereka tidak tahu. Iya, oke. Nah, itu mereka bisa berbagi di kelompok, tapi menampilkan. Bisa, tapi hanya sekedarnya. Sekedarnya ya. Jadi nggak memancing teman untuk diskusi dengan mereka, sekedar teman tanya, mereka jawab, selesai Bu. Betul. Dan kemarin saya lihat juga pada saat ada sesi pertanyaan yang bertanya grup bolang juga ya. Iya. Grup bolang itu aktif Bu, karena dia yang paham materi itu. Jadi ketika grup lain itu rasanya lain bagi dia tanya. Dia tanya ya, berarti dia jelimet Bu. Maksudnya dia tahu. Soal mereka kayaknya ada yang ini deh, nggak ada ini kok variabel gini gitu. Iya. Mereka jelimet Bu. Bisa membaca soal meskipun soal itu kita sajikan panjang, mereka baca satu. Artinya dari kemampuan mereka sebenarnya kalau dari belakang itu mereka pede ya. Pede, tapi pas nyampe di depan itu tidak pede. Jadi solusinya berarti tadi berbagi peran lah ya. Besok anaknya kalau ini udah tampil, minggu depannya diganti gitu ya, besok ganti lagi gitu ya. Itu mungkin solusinya Bu Prati. Oke, kemudian untuk yang lain juga kemarin saya lihat untuk refleksi sampai akhir itu bagus. Anak-anak juga antusias pembelajarannya gitu ya, bagus sekali. Bu Prati juga kemarin sudah menggunakan quizzes ya. Oke, alhamdulillah anak-anak juga semakin tertantang dan tertarik gitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran gitu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Prati setelah memberikan materi pembelajaran dan saya amati gitu, kira-kira pada saat itu bagaimana Bu Prati? Perasaannya tentunya senang, cukup puas. Kita sudah sama-sama berusaha, anak juga sudah melakukan yang terbaik, yang tentunya hasilnya meskipun ada kurangnya, itulah gunanya kita merefleksi dan nanti meningkatkan lagi ke depannya. Ada tindak lanjutnya. Pokoknya sudah yakin anak itu sudah berusaha dengan baik, namun itu lebih ke peran kita bagaimana cara melatih anak itu supaya lebih terbiasa gitu Bu untuk ke depan. Betul sekali, karena matematika itu sebenarnya juga tidak hanya sekedar angka ya berarti ya. Bu. Bisa matematika nggak harus bisa ngitung saja. Nggak hanya hitung saja gitu. Wah, luar biasa ini. Terima kasih Bu Prati, saya sudah mendapatkan gambaran dari pembelajaran kita kemarin. Kemudian kita sudah mengidentifikasi yang ternyata permasalahan yang muncul, Bu Prati telah membayangkan solusinya seperti apa. Dan kira-kira kapan nih Bu Prati melaksanakannya nih, perbaikannya nih, tindak lanjutnya? Kalau untuk memperbaiki suatu masalah tentunya harus sesegera mungkin ya Bu, supaya kan tidak berlarut, mereka nyamannya seperti itu, udah terbiasa, akhirnya nggak mau berubah gitu. Jadi rencananya akan dilaksanakan mulai dari pertemuan berikutnya dan selanjutnya akan selalu memperbaiki metode sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul sekali. Nah, saya banyak belajar nih dari Ibu Prati nih ya. Saya juga banyak belajar dari Ibu sebagai edutech Bu, tentunya
Saya ada grogi juga Bu karena yang masuk Dultek. Jadi saya grogi juga sedikit. Iya, jadi saking semangatnya gitu kan memperhatikan murid untuk belajar bersama Bu Prafti gitu. Banyak hal yang ternyata menjadi catatan penting bagi saya yang mungkin ada di Bu Prafti tapi tidak ada di saya gitu. Jadi menjadi tambahan masukan juga buat pembelajaran saya sendiri gitu. Terima kasih Bu Prafti atas pertemuan kita hari ini, yang mana ini namanya pasca observasi Bu Prafti ya. Yang kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi sebelum belajar, kemudian kita sudah melaksanakan pembelajaran dan saya observasi sebagai observer, dan sekarang ini kegiatan kita ini namanya pasca observasi, yang kita telah melaksanakan perbincangan yang menghasilkan suatu solusi dan tidak lanjut gitu Bu Prafti ya. Makasih banyak Bu atas waktunya Bu Prafti. Sama Bu, oke buat. Iya. Begitu mungkin perbincangan kami Bu hari ini. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Prafti tadi. Semoga kedepannya baik Bu Prafti maupun saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya Bu Prafti ya. Begitu Bu mungkin. Yang kitanya sudah kita nampak. Alhamdulillah. Ada solusinya. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa kita tingkatkan. Oke, alhamdulillah. Makasih Bu Prafti, makasih Bu Adna. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.